Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 5. Dari soal diketahui, volume benda pada air itu sama dengan 50% dari volume benda. Kemudian volume benda di minyak itu sama dengan 30% dari volume benda. Kemudian massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Ditanya, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, jadi dalam kasus ini fluidanya ada dua, yaitu minyak dan air. Sehingga kita dapatkan besarnya gaya ke atas akibat minyak tambah gaya ke atas akibat air sama dengan berat benda. Rho minyak dikali G dikali volume minyak tambah rho air dikali G dikali volume pada air sama dengan rho benda dikali G dikali volume benda. Dari persamaan tersebut kita dapatkanlah massa jenis bendanya 0,74 gram per centimeter kubik. Kunci jawabannya C. Kemudian untuk soal nomor 6, diketahui berat benda ketika berada di udara sama dengan 60 Newton, kemudian berat benda ketika berada di air sama dengan 50 Newton. Lantas ditanya berapakah massa jenis bendanya. Maka dari persamaan WU dikurang WA dibagi dengan rho A sama dengan WU dibagi dengan rho benda. Maka dari sini kita dapatkan massa jenis bendanya itu sama dengan 6.000 kg per meter kubik. Kemudian untuk soal nomor 7, Dekku. Diketahui massa jenis bendanya 0,4 gram per cm kubik. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Ditanya, berapakah perbandingan antara volume benda yang terapung dengan volume benda yang tercelup? Kita masukkan ke persamaan Archimedes, di mana besarnya gaya apung atau gaya ke atas sama dengan berat benda. Atau rho air dikali volume yang tercelup ke dalam air sama dengan rho benda dikali volume benda. Kita dapatkan dari persamaan tersebut, volume benda sama dengan 5/2 volume tercelup. Sehingga untuk mencari volume terapung dibandingkan dengan volume celup, itu sama dengan volume terapung itu adalah volume benda dikurang volume tercelup. Nah gitu. Jadi kita dapatkanlah dari persamaan tersebut, volume terapung banding volume celup sama dengan 3/5. Lantas untuk soal nomor 8. Ini merupakan tegangan permukaan. Jika diketahui panjang kawatnya 5 cm, tegangan permukaannya sama dengan 0,075 Newton per meter. Ditanya, berapakah massa kawat tersebut yang menyebabkan tegangan permukaannya 0,075 Newton per meter. Nah, maka besar tegangan permukaan tadi sama dengan F/2L, di mana gaya yang diberikan terhadap kawat akibat massa. Berarti F itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, gitu ya. Sehingga dari persamaan ini kita dapatlah nilai massanya itu sama dengan 0,75 gram. Kemudian untuk soal nomor 9 diketahui jika D diameter sama dengan 1 mm, itu artinya jari-jarinya sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Kemudian kalau diketahui tegangan permukaannya itu sama dengan 0,064 Newton per meter. Dan sudut kontaknya theta 37 derajat. Ditanya berapakah tinggi cairan atau fluida? Y. Maka kita dapatkanlah dari persamaan kapilaritas. Y itu sama dengan 2 kali gamma dikali kosinus theta. Dibagi dengan rho kali G dikali R. Dengan mengubah satuannya menjadi satuan internasional semua. Sehingga Y-nya kita dapat dalam satuan meter. Kita konversi ke milimeter. Kita dapatkanlah 20,48 milimeter. Nah, yang terakhir untuk contoh soal nomor 10. Ini juga masih tentang tegangan permukaan. Di mana jari-jari pipa kapiler itu sama dengan 10 pangkat minus 5 meter. Kalau sudut kontaknya sama dengan 0 derajat. Kemudian tegangan permukaannya 0,075 Newton per meter. Dengan mengambil gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapakah ketinggian air yang naik. Maka Y itu sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho kali G kali R. Dari persamaan tersebut, kita masukkan semua nilainya. Kita dapatlah nilai Y sama dengan 1,5 meter.
Baik adik kami semua, demikianlah pembahasan untuk fluida statis yang kedua. Terima kasih.